Ben, where are you? Ini keluar. Nah, akhirnya ya Iya. Tuhan. Ya ampun, prosesnya susah banget. Suara saya dengar nggak, Cek? Udah jelas, clear, sound and clear. Biasanya di atas tuh jadi host ya, sekarang saya host di bawah, nggak apa-apa deh. Jadi saya fokus malam ini teman-teman ya. Saya mau nanya ini Master Scalper Bens Firya. Lu apa kabar Ben? Selamat Nah, malam. saya nih jadi saya yang jadi pembicara nih. Oke, biar saya aja yang buka ya teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah join live pada malam hari ini. Thank you buat Ceh Helen yang udah menyempatkan waktunya. Mohon maaf ya kalau suara saya agak bindengan, memang agak kurang bagus nih cuacanya di Jambi. Itu Gimana kabarnya Ceh Helen? Sudah kita baru terabar minggu kemarin ya, bareng nih sama teman-teman juga nih. Gimana kabarnya Ceh? baik dong. Baik. Dan selalu semangat. Yes. Oh, harus tetap semangat. Pelan-pelan. Oke, nanti teman-teman Tadi ya, yang saya nanya Cici istrinya Kobens bukan. Bens, lu masih single kan? Available. iya. Saya ini ya, saya tuh adeknya. Ini adik, ya, bukan suami, tolong dicatat. Terus Adik mau ketemu nanya gede. apa malam ini? Halo semua yang udah join, thank you. Teman-teman Maaf nanti ya tapi silakan di drama. ini aja ya. Di kolom komen kalau ada pertanyaan silakan tanya di kolom komen, tapi yang bisa keluarin komen si Helen sendiri ya. Biasa kalau saya jadi host kan aku bisa keluarin komen tuh, nanti paling ini aja lah, komennya Nah, si Helen aja keluarin ya. oh, Kalau ada yang di kolom oh, komentar ya. Bisa kan? keluarinnya gimana ya? Dibacain gitu. Ntar aja. Ini Oke. kita tanya-tanya dulu ya teman-teman ya. Ya. Semangat pagi ya teman-teman semua, walaupun masih sudah malam, besok kita akan trading lagi. Kemarin kena hari kejepit nasional ya. Ini sudah banyak yang nanya nih, Homi gimana? Ntar ya, nanya sahamnya nanti. Sabar ya. Saya perkenalan dulu. Boleh dong perkenalan singkat, siapa sih Ci Helen ini? Akhir-akhir ini viral banget ya, dengan buat yang ngikutin pasti story-storynya Ci Helen tuh kok satnya semua saham dia tuh kok hit targetnya tuh di atas 80% ya. Ya, pasti dengan kata-kata I told you ya guys ya. Jadi sebenarnya siapa sih Ci Helen ini? Mungkin Ci Helen boleh perkenalkan diri secara singkat dulu. Siapa saya? Saya juga bingung siapa ya. Saya Iya. bukan siapa-siapa, kan cuma orang biasa aja. Bukan seseorang yang gimana-gimana. Saya seorang business woman, tapi juga trading. Dan saya baru aja join di market sekitar 2 tahun lalu. Saya pendekatannya pakai technical analysis gitu. Dan baru-baru aja saya posting-posting di story itu memang sebenarnya cuma iseng, karena memang suka nganalisa sendiri. Terus kemudian karena suatu hari iseng diposting, terus kemudian ada yang nungguin, saya juga ya nggak enak, ya udahlah saya coba sharing, walaupun nggak tahu ya analisanya bener apa enggak. Yang penting saya sharing aja, daripada udah terlanjur gambar terus nggak ada yang mau pakai kan, ya cuma saya doang yang pakai. Jadi nggak ada tujuan aneh-aneh, memang saya seorang ya trader biasa aja itu. Oke. Jadi awalnya mulai dari trading sendiri aja ya teman-teman. Jadi angkatan corona juga lah ya, kolonial juga nih Ci Helen ya, mulai Corona dari banget, iya. 2020 ya teman-teman. Nah, Ya. jadi buat yang sering ngikutin IG story-nya Ci Helen tuh pasti sudah luber-luber ya cuannya ya, karena itu dibagi memang free ya, memang dibagi secara free Free. gitu, teman-teman. Ya. Jadi kalau cuan ya say thank you, kalau nyangkut ya atur risk sendiri-sendiri. Biasanya si Helen selalu ngomong risknya atur sendiri-sendiri gitu. Iya dong, kan nggak dibayar. Cici umurnya berapa Oke. sih? Hebat, masih mau belajar ya dong. Umur bukan jadi alasan buat belajar ya, Ci Helen ya. Umur 17. Ya. Iya dong. Kemarin baru ini ya. Baru Sweet 17 dia. Baru Sweet 17 kemarin, iya. Saya baru Masih tahu muda. ada Ci Helen. Wah, iya dong. Ini bintang baru ya, idol baru di pasar saham nih. Jadi saya suka tuh Belum berteman lah. sama semua orang aja. Jadi selama positif bisa membantu kita. Jadi bukan
kayak orang-orang yang kalau teman-teman lihat pom-pom beli A, beli saham B, enggak. Kita memang share secara technically ya, secara analisa teknikal yang dipakai sama Ci Helen. Ada yang nanya nih Ci Helen, kira-kira selama ini trading saham tuh screeningnya gimana sih? Ini pasti pertanyaan banyak orang ya. Gimana sih kok bisa sakset-sakset gitu gambarnya akurat dan targetnya tuh kena terus gitu? Gimana cara screening? Gimana ya? Rahasia guys, sorry kalian nggak boleh tahu. Bercanda. Catat ya. Maaf. Ya, tadi tanyanya gimana cara screening? Ya, cara screening saham ala Ci Helen. Karena satu kan sehari bersih ya kadang-kadang. Paling pun kalau masih lanjut, besok masih kita tahan gitu ya Ci Helen ya. Ya. Ini. Oke, jadi kalau tanya caranya, saya paling gampang caranya adalah saya punya watchlist sendiri ya. Jadi saya pakai aplikasi namanya TradingView ya teman-teman buat analisa gambar-gambar chart gitu. Nah, saya pakai aplikasi TradingView yang berbayar. Jadi real time data supaya apa? Ketika nanti market berjalan dan harga itu hit di alert yang saya setting kan, itu real time, jadi saya bisa langsung masuk gitu kalau memang chartnya oke gitu. Jadi memang saya udah punya watchlist sendiri, saham-saham yang memang saya biasa liatin, itu saya udah bikin beberapa lah ya, nggak semua, saya bikin analisa sebisanya. Kalau pas kelihatan di gambar, oh titiknya di sini saya mau entry, ya udah saya tandain, habis itu saya tinggal gitu, nggak setiap kali saya liatin ya. Kan dari sekian ratus emiten kita nggak mungkin dong matengin semuanya, nggak Benz, kan harus kayak ya yang tertentu aja kan kita lihat layarnya juga cuman berapa sih. Terus nah kalau waktu market saya bisa nih guys ya, waktu market berjalan itu kadang-kadang kan alert kita tuh ke-trigger bunyi gitu. Nah itu baru saya lihat chartnya, saya buka. Kalau memang oh ya oke gitu ya udah saya entry gitu. Jadi cara entry-nya, cara screening-nya adalah saya udah prepare mungkin beberapa saham yang memang saya udah watchlist, udah digambar, udah dikasih tanda pakai alert gitu. Saya sering sharing sih cara pasang alert ya, mungkin udah pada bosen, tapi kalau mungkin ada yang belum tahu caranya, saya mau kasih lihat, gak apa-apa ya. Nih. Ayo, dicatat ya, direkam nih. nanti di save aja. Ya. Oke, ini ya cara pasang alert nih. Mana ya alertnya? Ini. Jadi ini aplikasi TradingView. Oh, saya pakai yang kecilan deh. Nih layarnya. Tadi saya pakai layar gede soalnya. Ini ya saham ini deh. Kita saham yang baru hit. Banyak empau nih ya. Ada yang pernah masuk ya? Ada yang ikut empau nggak kemarin? Atau ada nggak ya? Cuman ini cara saya screening empau. Empau tuh kemarin kita dapat profit 2 hari lah, kira-kira sekitar 50% ya ini dari entry di sini. Entry di titik sini. Ini 68 ya, sorry ini ketinggian 68 di sini. Ini titik entry saya di sini. Nah, saya udah screening empau ini. Coba kita lihat tanggal ya. Ini cara pasang alertnya. Ini empau, nama emitennya kita ketik di sini di kolom ini. Lalu pasang alertnya. Ini alertnya di TradingView ya, aplikasi TradingView. Itu kita klik alert. Terus ini teman-teman bisa pasang harga yang teman-teman mau gitu. Di mana? Misalnya di 68, ini tinggal diklik price-nya, diketik aja. 68, gini kan? Lalu teman-teman bisa kasih nama nih alertnya apa. Misalnya, oh buy gitu aja. Atau buy on breakout or whatever lah ya. Ini bisa kalian namain, kalau nggak mau dinamain juga dikosongin nggak apa-apa. Gitu. Lalu kalian tinggal create gini aja, klik create dah. Nanti ini akan tercreate secara otomatis gitu. Kalau teman-teman pengen lihat nih, saya bikin alert empau ini kapan? Coba kita lihat ya. Nih, ini kan teman-teman kalau mau lihat alert yang kita udah bikin di sini ya. Ini ada kolom alert yang kayak tanda jam waker, diklik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Alert yang udah ke-trigger nih apa, yang masih belum apa gitu. Saya juga lupa bikin empau-nya kapan. Coba kita lihat ya, empau. Saya coba cari nih. Nih empau nih. Empau. Saya lihat nggak ini? Sorry. Salah. Aduh, ini. Aduh. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi di sini alert empau ini saya, saya create tanggal 16 Mei jam 2 siang. Itu alert empau ini saya bikin. Jadi ke-triggernya kapan? Ya bukan tanggal 16 ya.
ke triggernya ini tanggal 17 kali ya, nggak tahu jam berapa. Sorry, tanggal 16 saya bikin, yang ke triggernya yang waktu menyentuh 68 ini kayaknya 2 hari lalu deh. Ini ya. Nah, jadi ketika tadi yang ini kan crossing 68, saya udah tandain gitu. Jadi ketika harga itu sentuh, dia akan muncul di layar ini gitu. Jadi saya entry-nya by analisa kayak gitu. Jadi itu udah screening dari jauh-jauh hari gitu. Oke, jadi banyak yang nanya ya itu pasangnya on breakout ya katanya. Jadi ketika harganya nyentuh di break sedikit resisten ya, C ya, challenge ya. Break sedikit dari resisten baru kita masuk ya, bunyi nanti alertnya ya. Bebas sih ya, caranya tuh tergantung analisa kita lagi, karena nggak mungkin saya jelasin di sini semua ya, panjang. Jadi ya tergantung kita sukanya gimana tradingnya gitu. Pokoknya kalau saya sih ini ya, coba lihat nih info. Ya, ambil di sini gitu. Ya, on breakout sih kalau itu ya. Breakout high ini dia masuk ya, mungkin rada telat sedikit. Kita bisa mau milih buy on weakness juga bisa-bisa aja. Misalnya kita sukanya yang nggak terlalu high risk, kita suka yang murah-murah, ya mau cari di support, yang low risk ya boleh-boleh aja. Silahkan teman-teman mau pasang di support-support sini juga boleh gitu. Jadi tergantung ini ya, tergantung preference masing-masing gitu. Itu contoh saya screening MPO kayak gimana gitu. Oke, itu mantep banget ya itu teman-teman. Dapatnya lumayan ya, 50% loh, cuman 2 hari. Satset ya. Jadi memang kalau memang mau langsung di hari on the spot ya, satset itu memang harus cari ketika dia jalan ya, sahamnya langsung jalan. Kalau buy and weakness kan kita nggak tahu kapan jalannya. Memang harga dapat lebih bawah, cuan lebih banyak, tapi jalannya kita belum tahu kapan gitu. Ini ada yang nanya nih, C Indah tanya setting MA dan teknikalnya apa aja, banyak yang nanya nih ya, MA, teknikal dan indikator. Mungkin boleh sedikit dijelasin Helen, apa pakai indikator apa? Ya, kalau indikator ya standar aja, MACD, stokastik, volume, udah 3 itu aja, nggak usah ribet-ribet gitu. MA sih kalau saya ya ada MA 30, 200, 5, 10 ya tergantung keperluan masing-masing ya, tergantung kita mau lihat di time frame apa, terus apa yang kita mau analisa gitu. Kalau tradingnya nge-swing ya kita perlu lihat cycle-nya, kita perlu lihat kayak ini trennya kayak gimana gitu kan. Tuh. Oke. Ini ada yang nanya bagus nih, dari Rivaku, nentuin targetnya gimana tuh Ci? Apakah pakai MA, apakah pakai apa untuk nentuin target? Target rahasia, nggak boleh tahu. Target itu saya biasanya semedi dulu sih, kayak kira-kira gimana gitu, diterawang dulu gitu. Beda dimensi ceritanya. Jadi kalau target sih sebenarnya masing-masing aja ya. Ada yang mungkin cukup 5% target sehari. Itu kalau saya nih, target apa dulu? Kan kita mau nge-swing berhari-hari atau mau trading yang satu yang sehari kelar ya Benz. Kalau misalnya sehari kelar ya bisa macam-macam. Kita bisa pakai berapa tik, kita TP. Kita kalau nggak tahu berapa tik ya udah kita pakai trailing stop. Misalnya kita punya target kita pakai Fibo juga bisa. Lalu kita pakai resist support itu juga bisa. Resist di mana ya udah kita pasang target di dekat-dekat situ kan gitu. Atau mau lihat dari resist di bid over itu juga bisa teman-teman. Jadi banyak sekali toolsnya gitu. Tergantung kita itu prefer yang mana gitu kan. Kalau kita prefer yang gampang-gampang pakai support resist juga bisa gitu. Jadi misalnya kayak apa ya, contohnya sama apa ya? Coba yang info lagi ya. Oke, nih saya kasih lihat layar lagi deh. Nih. Ini teman-teman yang nggak mau ya target tuh macam-macam ya, bisa pakai Elliott Wave, bisa pakai Fibo, bisa pakai support resist, bisa pakai bid over, macam-macam ya. Nah ini contoh gampang aja, kita pakai demand supply juga bisa kayak gini. Gampang-gampangan nih ya. Ini saya tarik garis abu-abu nih. Kelihatan nggak? Ini adalah area supply ya teman-teman. Jadi kita perlu lihat tuh. Pakai chart pattern targetnya, target chart pattern juga bisa, ya kan? Misalnya kayak gini. Ya udah bisa. Atau target pakai supply gitu, kita combine bisa juga gitu. Jadi apa aja yang kita bisa lihat, yang kita bisa analisa, kita bisa pakai gitu. Kita bisa coba lah trial and error, masing-masing orang kan beda-beda ya targetnya gitu kan. Ada yang cuman kayak 2 tik cukup.
nggak usah nyampe atas juga nggak apa-apa, karena kan setiap kali naik itu pasti ada retrace gitu kan. Betul. Ada yang cuman mau naik berapa kan, terus habis itu TP dulu, nanti mau serok lagi di bawah Iya. juga bisa kayak gitu.